Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susinta Nurmalinda dengan NPM 718411819. Nah, di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang sudah saya buat, yaitu rangkuman dari etika profesi hukum. Baik, jadi perbedaan antara kata etika dan moral yaitu kata yang agak dekat dengan etika adalah moral. Kata moral berasal dari kata maos atau bahasa Latin yang berarti adat istiadat, kebiasaan, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Jadi, secara etimologis, kata etika sama dengan arti kata moral. Nah, adat istiadat mengenai baik buruknya suatu perbuatan. Adat istiadat itu mencerminkan perilaku aktual anggota masyarakat tentang apa yang diizinkan atau yang dilarang untuk dilakukan. Dalam pengertian adat istiadat, secara keseluruhan mengandung moralitas dari suatu komunitas sosial. Kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Nah, sedangkan moralitas merupakan kata sifat yang artinya lebih abstrak. Dengan demikian, moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, menyangkut apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Nah, ciri khas dari nilai moral yaitu berkaitan dengan tanggung jawab atau pribadi manusia yang bertanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan kita secara absolut dan tidak bisa ditawar-tawar untuk diwujudkan atau diakui. Nilai moral itu bersifat formal, artinya ia tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membonceng pada nilai-nilai dalam usaha mewujudkannya. Contoh, orang itu baik. Dari sisi apa? Di sini norma moral menjadi tolak ukurnya. Perbedaan antara kata etika dan akhlak. Nah, di atas telah dijelaskan bahwa etika sama dengan moral. Bagaimana dengan akhlak? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang biasa diartikan dengan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Kata akhlak tidak ditemukan dalam Al-Quran. Nah, yang ditemukan hanya bentuk tunggalnya, yaitu kata huluk. Kata akhlak justru banyak ditemukan dalam hadis Nabi seperti aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu sebagai kelakuan atau baik atau buruk manusia yang sangat beragam. Nah, dengan demikian pengertian etika itu merupakan bagian dari akhlak. Pengertian etika. Etika merupakan ilmu dan termasuk cabang dari filsafat yang paling tua sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik atau buruk. Segi normatif ini merupakan sudut pandang khas bagi etika karena ia selalu mempersoalkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang baik dan apa yang buruk untuk dilakukan. Nah, peranan etika yaitu sebagai pemikiran sistematis tentang moral atau pengertian yang lebih mendasar dan kritis rasional tentang moral. Dalam konteks global atau modern, ada 3 hal menonjol apabila kita berhadapan dengan situasi etis, yaitu adanya pluralisme moral, yaitu ditandai oleh adanya pandangan yang berbeda-beda tentang nilai-nilai moral, tentang nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat, seperti munculnya pola hidup yang individualistis, materialistis, hedonistis, dan konsumeristis. Timbul banyak masalah etis baru yang dulu tidak pernah diduga karena pengaruh kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, seperti munculnya gagasan ideologi pembebasan. Nah, masyarakat modern ternyata tengah dilanda pula oleh kepedulian etis yang universal, yang melewati perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Nah, seperti cerminan dalam upaya penegakan masalah HAM di lingkungan hidup. Sistematika etika ada 2 kelompok. Etika umum yaitu membahas prinsip-prinsip moral dasar seperti kebebasan dan suara hati. Etika khusus yaitu membahas penerapan prinsip-prinsip moral dasar
tersebut pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Nah, etika khusus ini dibagi lagi ke dalam etika individual, yaitu membicarakan kewajiban seseorang terhadap diri sendiri. Contohnya yaitu kewajiban menjaga kebersihan diri supaya tetap sehat. Etika sosial yaitu membahas kewajiban, nah di mana seseorang sebagai anggota masyarakat atau umat manusia, nah contohnya seperti kewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup bersama. Terutama untuk dewasa, ini yang paling banyak mendapat sorotan tajam adalah berkaitan dengan etika sosial seperti etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan etika lingkungan hidup atau yang lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.